Salve, salam jumpa kembali dengan saya Roma Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton. Selamat berefleksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa Musa meminta umat Israel untuk selalu ingat akan Allah. Musa meminta bangsa Israel untuk tetap berpegang teguh pada perintah Allah. Karena Allah lah yang telah membimbing, mendampingi dan menuntun mereka selama 40 tahun. Allah lah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka melewati padang gurun yang gersang, luas dan dahsyat itu, yang memuaskan dahaga mereka dengan mata air dan mengenyangkan mereka dengan mana yang tidak dikenal oleh mereka dan oleh nenek moyang mereka. Allah mengenyangkan mereka dengan mana agar mereka mengerti bahwa mereka hidup bukan dari roti saja, tetapi dari sabda Allah. Dalam Injil hari ini, di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi sebagai roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pernyataan Yesus ini menimbulkan pertengkaran di antara orang Yahudi. Orang Yahudi mempertentangkan bagaimana mungkin kita harus makan daging Yesus. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Namun, Yesus tidak gubris. Yesus terus menyatakan kebenaran bahwa siapa yang tidak makan dagingnya dan minum darahnya, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Dan siapa saja yang makan dagingnya dan minum darahnya, ia mempunyai hidup kekal. Dan ia akan membangkitkan orang tersebut pada akhir zaman. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tidak memberi roti yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani kita, tetapi lebih kepada lapar jiwa kita. Yesus adalah roti hidup yang memiliki hati yang peduli, yang sangat bertanggung jawab atas keselamatan hidup kita, memberi seluruh dirinya, hidupnya bagi santapan jiwa kita. Yesus menjadi Ekaristi yang dibagi-bagi, dipecah-pecahkan bagi semua yang datang kepadanya. Pemberian diri Yesus kepada kita dalam bentuk makanan dan minuman adalah tingkat cinta yang paling tinggi dan istimewa. Yesus membuat Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup keberimanan kita. Tanpa Ekaristi, kita tidak bisa hidup, dan segala perjuangan hidup kita mengarah dan berpuncak pada Ekaristi. Di dalam dan melalui Ekaristi, kita menimba rahmat, kekuatan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yesus dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh dan darah terkudus Yesus sungguh merupakan tanda kehadiran Allah yang berkenan tinggal bersama kita, hingga ia mengubah roti dan anggur menjadi dirinya, tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi. Dengan menerima Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus Kristus yang membuat kita tinggal dalam tubuh dan darahnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini, bahwa karena roti yang satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu.
Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan demikian. Roti Ekaristi adalah roti yang menjadi obat kehidupan abadi. Ekaristi adalah makanan yang membuat kita hidup abadi dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita sampai tuntas, sampai terakhir. Tuhan kita adalah yang tahu bagaimana membahagiakan para pengikutnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita mendapat bagian bersamanya. Walaupun Yesus sudah pergi, tidak ada lagi secara nyata, namun Dia meninggalkan sesuatu yang sangat berarti bagi kita, yaitu Ekaristi, tubuh dan darahnya. Di dalam Ekaristi kita mengenang dan merayakan bahwa Kristus pernah ada, hidup, mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menderita, wafat, dan bangkit. Di dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Tuhan yang memecahkan dirinya dan dibagi-bagi kepada kita. Di dalam Ekaristi kita menemukan Kristus yang mencintai sampai tuntas. Cintanya tak bisa dibuat kabur, cintanya yang tak terhingga. Ekaristi sebagai perayaan iman di mana kita bertemu pribadi Tuhan yang diambil atau dipilih, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagi-bagikan kepada dunia. Demikian, ia menjadi pribadi yang utuh. Di dalam Ekaristi, Tuhan memecahkan hatinya dan menaruhnya di dalam hati kita. Ekaristi sebagai tempat Tuhan membuka hatinya untuk kita masuki di dalam kehidupan kita yang terpenggal-penggal. Tuhan datang untuk menemui kita dengan kerapuhan yang penuh kasih, yaitu Ekaristi. Ekaristi memberi kita suatu kenangan yang penuh syukur, karena Ekaristi membuat kita melihat bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang Ia kasihi dan pelihara. Ekaristi memberi kita sebuah kenangan cuma-cuma karena kasih dan pengampunan Yesus menyembuhkan luka-luka masa lalu, menenangkan ingatan akan kesalahan yang kita alami dan kita lakukan. Ekaristi memberi kita sebuah ingatan yang sabar karena di tengah-tengah seluruh permasalahan kita tahu bahwa Roh Yesus tinggal di dalam diri kita. Ekaristi mendorong kita bahkan di jalan yang paling kasar sekalipun. Kita tidak sendirian. Tuhan tidak melupakan kita. Dan setiap kali kita berpaling kepadanya, Ia memulihkan kita dengan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita akan tetap menjadi pendosa yang malang, tapi darah Kristus akan membebaskan kita dari dosa-dosa dan mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Semua orang kudus yang terkenal maupun yang anonim, yang menghancurkan diri mereka sendiri guna memberi makan saudara-saudari mereka. Betapa banyak ibu, betapa banyak ayah, dengan potongan roti yang mereka sediakan setiap hari di meja-meja rumah mereka, telah menghancurkan hati mereka agar anak-anak menjadi tumbuh besar dan sehat. Betapa banyak orang Kristen sebagai warga negara bertanggung jawab telah menghancurkan hidup mereka sendiri demi membela martabat semua orang, terutama yang paling miskin, kaum marginal, dan korban diskriminasi. Dari mana mereka menemukan kekuatan untuk dapat melakukan hal ini? Di dalam Ekaristi, kekuatan cinta Tuhan yang bangkit, yang hari ini memecahkan roti untuk kita dan kembali mengatakan, lakukanlah atau perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Jika orang melupakan Ekaristi di dalam hidupnya menjadi seperti padang gurun, kering, tandus, dan gersang. Tetapi jika orang kembali kepada sumbernya, yaitu Ekaristi, ia menemukan mata air kehidupan
Ia menemukan Tuhan. Ia menemukan hidup. Hidupnya bersemi kembali. Masa depannya bersinar cerah. Dan pekerjaannya membuahkan hasil. Sepotong hati Tuhan yang memanifestasikan dirinya di dalam kita sebagai nostalgia untuknya. Nostalgia Tuhan. Untuk itulah kita merindukan Tuhan. Yesus pada perjamuan malam terakhir mengambil roti tubuhnya dan memecahkannya. Tetapi Tuhan membuat gerakan ini di awal dunia. Tuhan mengambil hatinya, memecahkannya, dan memasukkannya ke dalam orang yang Dia ciptakan. Perlu kita sadari bahwa masing-masing kita membawa sepotong hati Tuhan, jejak Allah dalam diri kita, yang memanifestasikan dirinya sebagai nostalgia. Karena hati kita dicipta untuk bertemu asal-usulnya. Marilah kita juga sadari bahwa Ekaristi adalah jalan raya kita ke surga. Marilah kita menjadikan Ekaristi sebagai bagian penting di dalam hidup kita. Karena di sana ada Tuhan yang menjamu kita dengan tubuh dan darahnya. Karena di sana ada sang sumber dan puncak hidup yang akan memenuhi kita dengan hidupnya. Amin. Selamat pagi dan selamat merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.